Sky Sport melaporkan bahwa semuanya sudah siap untuk kedatangan Josep Martinez setelah mencapai kesepakatan akhir dengan Genoa sebesar 13,5 juta euro plus bonus 2 juta euro. Josep Martinez akan melakukan pemeriksaan kesehatan paling cepat akhir pekan ini, dan pengumuman resmi diharapkan terjadi pada Senin 1 Juli, hari dibukanya bursa transfer musim panas ini. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa penjualan Valentin Carboni dapat mendatangkan uang penting untuk operasi transfer Albert Gudmundsson. Di saat yang sama ada kemungkinan untuk menggaet Gudmundsson dengan negosiasi gaya Fratesi, yaitu pinjaman berat dengan kewajiban membeli, sehingga akan memungkinkan Inter mengalihkan beban investasi ke anggaran berikutnya tanpa mengorbankan Valentin Carboni. Namun, setelah 1 tahun di Monza, Valentin Carboni menginginkan penyesuaian gajinya dan meminta untuk bermain dengan kontinuitas yang tidak mungkin dia temukan segera di Nerazzurri. Inilah mengapa opsi pertama yang dipertimbangkan Inter adalah peminjaman baru. Transfer definitif hanya akan dilakukan jika proposal datang melebihi 40 juta euro. Di antara klub-klub yang telah mengambil langkah untuk mendapatkan Valentin Carboni adalah Lazio dan Fiorentina. Keputusan akhir akan diambil setelah Copa America. Dilansir FC Internews, Fabrizio Romano melaporkan bahwa beberapa klub Arab Saudi telah mencoba memikat Benyamin Pavard. Namun, pemain asal Prancis itu mengatakan tidak kepada Saudi Pro League, dan menegaskan kembali keinginannya untuk tetap di Nerazzurri. Relevo melaporkan bahwa negosiasi antara Inter dan Real Betis untuk bek muda Alex Perez terus berjalan dengan baik, dan asap putih di antara kedua belah pihak dipercaya akan tiba pada awal pekan depan. Ini akan menjadi kudeta Spanyol kedua yang dilakukan Inter di bursa transfer musim panas ini setelah kesepakatan dengan Genoa ditutup untuk Josep Martinez. Tutto Mercato Web melaporkan bahwa gelandang serang asal Slovenia kelahiran 2006, Luka Topalovic telah menandatangani kontraknya dengan klub Nerazzurri yang telah membayar 1 juta euro plus persentase penjualan kembali di masa depan untuk NK Domžale. Di Inter, Topalovic akan menyelesaikan pemusatan latihannya bersama pelatih Simone Inzaghi dan kemudian pindah ke Primavera. Dilansir FC Internews, pemantau bakat Nerazzurri yang selalu mewaspadai talenta-talenta muda di seluruh Italia memfokuskan radar mereka pada permata dari LR Vicenza, Filippo Conzato, seorang striker muda yang mencetak 20 gol di kejuaraan U17 terakhir. Monzanews.it melaporkan bahwa Inter sedang merencanakan kalender persiapan pertandingan persahabatan mereka musim panas ini, dan sudah ada pertandingan penting dalam agenda mereka, yaitu pada tanggal 7 Agustus nanti Nerazzurri akan menantang klub Saudi Pro League, Al Ittihad. Sky Sport melaporkan bahwa Venezia tidak menyerah pada Oristanio. Pada hari Sabtu mereka akan mendesak Inter untuk mengamankan gelandang serang kelahiran 2002 itu. Venezia ingin memacu pedal gas dan menutup kesepakatan, namun, untuk Oristanio, selalu ada Genoa sebagai alternatifnya. Presiden Empoli, Fabrizio Corsi kepada ILAF Palermo Calcio mengatakan, Sebastiano Esposito adalah profil yang kami evaluasi, namun belum ada yang pasti. Kami hanya berharap bisa mendatangkannya untuk pelatih baru kami. Dilansir FC Internews, setelah penebusan Charles de Ketelaere, Atalanta di situs resminya meresmikan kedatangan Benjamin Matthew Godfrey dari Everton, bek tengah Inggris berkaki kanan berusia 26 tahun yang telah memainkan 112 pertandingan di Premier League.
FC Internews melaporkan bahwa pemain sayap Nerazzurri U18, Jean Castagnaro bersiap meninggalkan Nerazzurri. Dia dikabarkan diincar oleh Cremonese, Como, Giana Arminio dan Empoli. Tutto Calcio Catania melaporkan bahwa Catania sangat menginginkan Andrea Moretti, bek muda Inter yang musim lalu dipinjamkan dan bermain bersama Pro Patria. Namun ada persaingan untuk mendapatkan bek muda itu, telah diketahui bahwa Pescara dan Sampdoria juga menginginkannya. Tuttosport melaporkan bahwa nama Marko Arnautovic muncul dalam daftar kemungkinan hengkang dari Inter. Saat ini, Arnautovic ingin bertahan, pelatih Simone Inzaghi juga akan dengan senang hati mempertahankannya sebagai striker kelima, tetapi jika ada tawaran yang tepat dan Arnautovic yakin untuk pergi, Inter jelas tidak akan keberatan untuk melepasnya. Ternana News melaporkan bahwa Jan Zuberek, striker Polandia kelahiran 2004 milik Inter akan tetap di Ternana. Inter telah memutuskan untuk menerima permintaan Ternana dan memperpanjang pinjamannya untuk musim 2024-2025. Tuttok.com melaporkan bahwa penjaga gawang kelahiran 2006 milik Nerazzurri, Matteo Milan yang musim lalu bermain bersama sang Giuliano City di Serie D masuk dalam daftar catatan klub Serie C, Pro Vercelli yang dilatih oleh Paolo Cannavaro. FC Internews melaporkan bahwa kemarin di markas Inter ada pertemuan antara manajemen Inter dan perantara terkenal yang bekerja terutama di negara-negara Arab, di mana Nerazzurri mengutarakan keinginannya untuk menerima tawaran konkret bagi Marko Arnautovic, Joaquin Correa dan Ionut Radu. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan perantara tersebut akan mencoba menguji keadaan dan mungkin menemukan pembeli untuk ketiga pemain tersebut. Dilansir FC Internews, Direktur Olahraga Sampdoria, Pietro Accardi kemarin mampir ke markas Inter, dan yang menjadi pusat diskusi antara manajemen Inter dan Direktur Olahraga Sampdoria tersebut adalah Giovanni Leoni dan Filip Stankovic yang masih ingin tetap berada di Sampdoria musim depan. Sementara itu, menurut Sky Sport, dalam pertemuan tersebut, Direktur Olahraga Sampdoria juga menyatakan minatnya pada Francesco Pio Esposito. Dilansir FC Internews, Nacho yang juga dikaitkan dengan Inter dalam beberapa bulan terakhir kini telah resmi menjadi pemain baru Al-Qadisiyah. Dia meninggalkan Real Madrid dan bergabung dengan klub barunya itu selama 2 musim, dan dia akan mengenakan nomor punggung 6. Sky Sport melaporkan bahwa Juventus sedang berusaha keras untuk mendapatkan Khéphren Thuram yang juga diikuti oleh Inter. Mereka bertujuan bisa menyelesaikan transfernya minggu depan. Javier Zanetti kepada TEC Sports mengatakan, ketika Anda memiliki pemain-pemain hebat dalam skuad Anda, wajar jika tim-tim besar menyadarinya. Lautaro telah bersama kami selama 6 tahun dan sangat dekat dengan kami. Dia adalah kapten, referensi, dan berkali-kali dia telah mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan ingin terus memenangkan kejuaraan bersama Inter. Franco Carboni adalah pemain yang sangat fisik yang dapat bermain di sisi kiri tanpa masalah dalam fase bertahan dan menyerang. Dia adalah pemain yang sangat baik dan pencetak gol yang hebat. Sementara itu, Valentin Carboni akan kembali ke Inter setelah Copa America. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa pertama Joseph Martinez, lalu Albert Gudmundsson. Rencana Inter jelas dan mengikuti rencana bersejarah mereka pada musim panas 2009, ketika 2 pemain penting tiba dari Genoa untuk tahun treble, yaitu Milito dan Motta. Ada banyak persaingan untuk mendapatkan Gudmundsson, namun Inter telah mendapatkan jawaban ya dari Gudmundsson dan ini merupakan sebuah keuntungan besar.
Tapi, pertama-tama Inter harus memberi ruang untuk Gudmundsson di skuadnya, dan di sini jelas rujukannya adalah pada Korea dan Arnautovic. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Inter dan Simone Inzaghi memiliki tujuan yang sama, yaitu menutup negosiasi perpanjangan kontrak pada tanggal 13 Juli, hari dimulainya kamp pelatihan Inter musim panas ini. Optimisme besar ini memperjelas seberapa dekat para pihak untuk mencapai kesepakatan, meski masih ada lebih dari satu detail yang harus diselesaikan. FC Internews melaporkan bahwa manajemen Inter juga berupaya untuk masa depan, dengan melakukan investasi pada pemain yang mungkin cocok untuk tim mulai musim panas 2025 dan seterusnya. Oleh karena itu, mereka berminat merekrut Tessmann, Bernabe dan Laoni. Nerazzurri ingin membeli ketiga pemain tersebut dan kemudian dipinjamkan ke klub mereka saat ini. Dalam kasus Laoni, penilaiannya meningkat menjadi 6-7 juta euro dan ada persaingan dari Fiorentina, Turin, Juventus dan Napoli. Namun, Inter memiliki keuntungan, karena Sampdoria dikabarkan sangat menyukai pemain Inter, Francesco Pio Esposito. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Inter cukup menyukai Ndoye dari Bologna, namun penampilannya di Euro 2024 telah menarik perhatian beberapa klub, sehingga harganya pun meroket hingga 25 juta euro. Oleh karena itu, saat ini Ndoye tidak lagi menjadi target Inter, kecuali Dumfries benar-benar terjual. Tuttosport melaporkan bahwa pelatih baru Torino, Paolo Vanoli telah meminta Torino untuk menyediakan Tanner Tessmann yang juga diincar oleh Inter di skuadnya. Penilaian Venezia untuk Tessmann hanya sebesar 7 juta euro, ini dikarenakan kontrak Tessmann dengan Venezia akan berakhir pada tahun 2025 dan tidak akan diperpanjang. Globo Esporte melaporkan bahwa setelah kedatangan Josep Martinez yang kini hampir diresmikan, Inter resmi meninggalkan jalur Bento Krepski yang telah mereka pantau selama lebih dari setahun. Sebenarnya, Inter telah menawarkan 15 juta euro kepada Atletico Paranaense untuk mendapatkan Bento, tetapi Atletico Paranaense menganggap jumlah tersebut terlalu rendah dan mereka telah menolaknya. La Stampa melaporkan bahwa Torino tetap mengincar striker muda Inter kelahiran 2005 yang baru saja menyelesaikan musimnya di Serie B bersama Spezia, Francesco Pio Esposito. Ide Torino untuk mendapatkan Francesco Pio Esposito adalah pinjaman dengan hak penebusan dan penebusan kembali. FC Internews melaporkan bahwa striker milik Atletico Madrid yang dipinjamkan ke Alaves musim lalu, Samu Omorodion ditawari ke Nerazzurri minggu ini oleh perantara asing ternama. Tanggapan dari manajer Nerazzurri untuk saat ini negatif, Nerazzurri masih menginginkan Albert Gudmundsson. Tetapi Inter dikabarkan akan terus memantau perkembangan Samu Omorodion musim depan. Dilansir FC Internews, usai kiprahnya di Atalanta yang berakhir dengan kemenangan bersejarah di Liga Eropa, Emil Holm kembali ke Spezia dan kini dia resmi pindah secara permanen ke Bologna. Gianluigi Buffon kepada UEFA.com mengatakan, Yann Sommer adalah salah satu penjaga gawang yang telah menawarkan penampilan terbaik dalam beberapa tahun terakhir, dia telah menjadi salah satu kiper referensi di dunia. Saya juga melihat kiper lain yang sangat bagus di Euro 2024, saya sangat menyukai Georgi Mamardashvili, Dominik Livakovic, dan Manuel Neuer. Namun, jika saya bisa memilih, saya akan selalu memilih Donnarumma. Walter Zenga kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, Yann Sommer adalah hal yang biasa, dia tidak mencuri perhatian Anda, tapi dia penting, dia selalu ada.
Jan Sommer telah mencapai puncaknya, dia tidak mungkin lagi berkembang, namun dia memiliki kualitas yang disukai semua pelatih, yaitu konsistensi kinerja.